Pernah kepikiran nggak, kalau panduan keuangan modern terbaik itu justru datang dari tempat yang paling nggak kita duga? Bukan dari pakar finansial di Wall Street, tapi dari sebuah buku pelajaran agama Buddha untuk anak SMA di Indonesia. Oke, kedengarannya aneh, tapi ayo kita selami bareng-bareng. Setiap hari kita dibombardir iklan ya kan? Beli ini, beli itu. Seolah-olah kebahagiaan itu ada di check out berikutnya. Tapi sumber yang akan kita bahas hari ini ngasih perspektif yang radikal banget. Kedamaian finansial sejati itu bukan soal punya lebih banyak, tapi justru soal menginginkan lebih sedikit. Oke, sebelum kita jauh-jauh, kita bahas dulu deh masalah utamanya. Sesuatu yang kita semua hadapi setiap hari. Kita sebut aja ini jebakan uang modern, atau nama kerennya konsumerisme. Idealnya sih kita semua pengennya begini kan, pemasukan seimbang sama pengeluaran, hidup tenang. Tapi kenyataannya gimana? Nah, ini dia, dorongan konstan buat belanja, didorong sama tren, gengsi, dan gampangnya teknologi sekarang. Ada jurang yang dalam banget antara ideal dan realita kita. Jadi konsumerisme itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini deh, itu adalah perilaku di mana kita beli sesuatu bukan karena kita butuh, tapi karena kita pengen. Dan di zaman sekarang dengan iklan yang nargetin kita banget dan belanja online sekali klik, jebakan ini jadi makin kuat, makin susah dihindari. Nah, ini bagian yang paling keren dari buku pelajaran ini. Masalahnya tuh dilihat bukan cuma sebagai masalah ekonomi, tapi sebagai masalah psikologis. Sesuatu yang terjadi di dalam kepala kita. Inilah akar masalahnya menurut buku ini. Tanha. Ini tuh kayak rasa haus, tapi bukan haus air. Ini rasa haus dari dalam diri kita yang nggak pernah berhenti bisikin, aku butuh lebih banyak. Ini bukan keinginan biasa loh. Ini semacam dahaga yang nggak bakal pernah bisa kita puasin, nggak peduli seberapa banyak pun yang kita punya. Jadi kalau tanha itu perasaan di dalam, nah loba ini aksinya di luar. Inilah keserakahan yang kita lihat sehari-hari. Gaya hidup boros, foya-foya, budaya konsumtif yang tadi kita bahas. Tanha dan loba itu ibarat dua sisi dari koin yang sama. Oke, jadi kita udah tahu nih penyakitnya. Kerennya, buku ini nggak berhenti di situ. Dia juga ngasih kita semacam peta atau kerangka berpikir buat ngertiin dan ngatasin masalah psikologis ekonomi ini. Buku ini mengadaptasi konsep 4 kebenaran mulia. Coba kita bedah ya. Pertama, kita harus sadar dulu kalau hidup ngejar barang terus-terusan itu, masalah. Kedua, penyebabnya apa? Ya itu tadi, si tanha yang nggak kekontrol. Ketiga, dan ini yang penting, kita harus yakin kalau ada solusinya. Dan yang keempat, jalannya itu dengan hidup lebih simpel dan ngendaliin diri. Masuk akal banget kan? Nah, biar makin dalam pemahamannya, buku ini ngajak kita lihat 3 kebenaran universal. Yang pertama, anicca, atau ketidakkekalan. Coba deh pikirin, gadget paling canggih yang kita beli sekarang, setahun lagi juga udah ketinggalan zaman. Baju yang lagi ngetren, bentar lagi juga lewat. Rasa senang pas kita check out barang itu, cepet banget hilangnya. Nah, ini nyambung banget ke konsep kedua, dukkha. Justru karena barang-barang itu sifatnya sementara, kalau kita gantungin kebahagiaan kita ke situ, ujung-ujungnya cuma bakal kecewa terus. Kita jadi terus-terusan ngejar suntikan rasa seneng dari pembelian berikutnya tanpa pernah ngerasa bener-bener puas. Dan yang terakhir, anatta. Ini nunjukin kalau biang keroknya itu ego kita sendiri. Pikiran-pikiran kayak, aku harus punya ini biar keren. Ini bakal bikin aku kelihatan sukses. Ini punyaku. Nah, itulah bensin yang bikin api konsumerisme terus nyala. Keinginan buat muasin ego inilah yang bikin kita terjebak terus. Oke, kita udah bedah masalahnya, udah punya kerangka berpikirnya juga. Terus, solusinya gimana dong? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang praktis. Bagian tentang gimana cara membangun semuanya kembali. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya dengan indah. Intinya tuh bukan soal jadi miskin ya, tapi jadi bebas dari penyakit pengen ini itu. Tujuannya itu ketenangan batin, bukan cuma saldo rekening yang aman. Jadi kuncinya itu simpel banget, mulai dari hidup sederhana. Ini bukan soal kekurangan loh, tapi soal kesadaran. Kita sengaja milih buat fokus ke hal yang beneran penting, bukan yang lagi viral aja. Dan buku ini ngasih 8 langkah praktis nih. Ada yang soal finansial banget, kayak lindungi kekayaanmu yang artinya jangan boros. Ada juga yang soal lingkungan kita, kayak jalin persahabatan yang positif. Coba deh bayangin, kita ngumpul sama orang-orang yang dukung kita nabing, bukan yang ngajak foya-foya terus. Ujung-ujungnya, semua langkah ini ngajarin satu hal. Jadi bijak dalam setiap keputusan, jangan cuma nurutin emosi sesaat. Jadi, kesimpulannya apa nih dari semua ini?
Ini tuh lebih dari sekedar tips nabung loh. Ini soal membangun ekonomi pribadi kita yang seimbang, yang dimulai dari dalam diri kita sendiri. Dan pada akhirnya, pesannya tuh positif banget. Tujuannya bukan buat nyiksa diri dengan nggak beli apa-apa, tapi justru buat nguatin diri kita. Dengan ngendaliin keinginan, kita tuh sebenarnya lagi ngambil alih kendali penuh atas masa depan finansial dan kebahagiaan kita sendiri. Nah, setelah dengerin semua ini, pertanyaannya buat kita semua adalah, apa satu langkah kecil yang bisa kita lakuin hari ini juga? Mungkin sesimpel unsubscribe email promosi, atau mulai bikin anggaran, atau cuma mikir 2 kali sebelum klik masukkan ke keranjang. Apapun itu, jalan menuju keseimbangan itu selalu dimulai dari satu langkah kecil.